Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi lingkaran. Ini merupakan subbab yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Matematika peminatan kelas 11. Oke, silahkan rekan-rekan simak materinya ya teman-teman. Oke, siap? Oke. Jadi lingkaran ini adalah matematika peminatan kelas 11 ya teman-teman. Untuk subbab pertama sudah terbahas tentang persamaan lingkaran, silahkan teman-teman cek deskripsi video. Ini merupakan subbab yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, kita tuliskan materinya, kedudukan titik. Oke, kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, kita tuliskan sebentar, kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, terhadap lingkaran. Oke, lingkaran. Nah, nanti ada beberapa jenis kedudukan ya teman-teman, perlu diperhatikan. Jadi ada 3 jenis yang kita pelajari. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu terbagi menjadi 3 jenis. Oke, langsung saja kita tuliskan yang pertama ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, oke, kita tuliskan di sini ya. Oke, untuk yang pertama, oke, jadi lingkaran itu persamaan umumnya itu ini ya teman-teman, sebelumnya ya kan, x min a kuadrat, oke, ditambah dengan apa, y min b kuadrat. Oke, min b kuadrat itu sama dengan apa, sama dengan r kuadrat. Nah, seperti ini. Ini persamaan dasar dari lingkaran. Bagaimana kalau kita mempelajari kedudukannya? Ya sama aja teman-teman. Kita tinggal memasukkan ke persamaan awal ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi kita tinggal memasukkan ke persamaan awal ini, x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan cara x dan y ini teman-teman tinggal ganti aja titik yang mau kita cari kedudukannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi misalkan aja kita tuliskan ada suatu titik, katakanlah titik P. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu ya teman-teman. Jadi misal atau maka kedudukan titik P, katakanlah, atau bebas ya teman-teman penamaannya, titik A, B, C terserah. Pokoknya ada suatu titik, katakanlah koordinatnya sudah ditentukan, katakanlah x1, y1. Oke, x1, y1. Maka kedudukannya itu ada 3 jenis. Oke, terhadap lingkaran L. Oke, terhadap L itu ada 3 jenis kedudukan. Untuk yang pertama itu adalah titiknya itu terletak di P ini adalah terletak di luar lingkaran, seperti ini. P di luar lingkaran. Oke, bisa dipahami ya. Oke, P di luar lingkaran. Lah kalau di luar lingkaran bagaimana Kak? Ya sama aja, kita tinggal memasukkan. Otomatis secara logikanya kalau di luar berarti kan kalau dimasukkan dia pasti hasilnya lebih besar daripada jari-jarinya. Oke, jadi x min a kuadrat, x1 ya, x1 min a kuadrat ditambah y1 min b kuadrat itu pasti melebihi jari-jarinya atau lebih dari r kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Ini adalah kedudukan yang pertama, yaitu titiknya itu terletak di luar lingkaran. Oke, titiknya terletak di luar lingkaran. Jadinya nanti x1 min a kuadrat ditambah y1 min b kuadrat itu lebih dari r kuadrat. Oke, kita kasih kotak dulu ya. Oke, siap. Lanjut. Ini untuk kedudukan yang kedua. Oke. Yang kedua ini kedudukannya adalah P itu terletak tepat ya kan, P itu pada lingkaran atau pada busur lingkaran.
Oke, jadi tepat di lingkarannya ya teman-teman. Itu ya sudah pas dengan persamaannya kan teman-teman. Oke, P pada busur lingkaran. Berarti ini sudah langsung kita pakai persamaannya. Jadi endingnya nanti jadinya adalah apa? X sama ya. X1 min A kuadrat. Oke, X1 min A kuadrat ditambah apa? Y1 min B kuadrat. Oke. Nah, ini tepat sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Seperti ini. Siap. Oke. Kemudian kita kotai dulu ya. Oke, kita kotai dulu. Oke. Kemudian kedudukan yang terakhir. Kedudukan yang terakhir itu adalah P itu terletak di apa? Terletak di dalam lingkaran. Kedudukan yang ketiga itu adalah P terletak di dalam lingkaran. P di dalam lingkaran. Oke, di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Oke, seperti ini ya teman-teman. P di dalam lingkaran. Lah kalau P di dalam lingkaran bagaimana? Berarti kan kurang dari, nggak sampai ke jari-jarinya. Jadi nanti sama kita tuliskan aja. Jadi nanti endingnya apa? X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat. Ini kurang dari teman-teman, kurang dari R kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, gampang. Ini adalah jika suatu titik P itu terletak di apa? Di dalam lingkaran. Nah, seperti ini. Y1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Oke. Gampang ya. Oke. Dengan A, B itu disebut apa? A, B itu disebut apa? Pusat lingkaran. Nah, jadi keterangannya R itu apa? R itu jari-jari. Panjangnya jari-jari berapa? Itu sudah diketahui di soal biasanya. Pusatnya itu A, B. Jari-jarinya R besar. Jari-jarinya adalah R besar. Oke. Gampang ya. Jadi ini adalah beberapa poin yang harus teman-teman pahami pada saat mempelajari kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke. Lanjut ke yang berikutnya ya, teman-teman. Yang berikutnya kita coba contoh soal. Oke, kita coba mengerjakan satu soal. Soalnya gini teman-teman. Kita tuliskan. Kalian tuliskan ya, contoh. Misalkan contoh soal dulu ya. Oke, satu aja. Soalnya gini, tentukan. Kita tuliskan. Kita disuruh menentukan. Katakanlah titik apa terhadap lingkarannya apa. Tentukan. Seperti ini. Tentukan batas, katakanlah batas nilai A. Tentukan batas nilai A agar suatu titik, katakanlah kita ambil aja titik apa? Agar titik, katakanlah kawan punya titik P sama ya, A,1 ini terletak di apanya lingkaran gitu ya. Terletak di katakanlah di dalam lingkaran. Seperti ini. Terletak di dalam lingkaran. Oke. Tulis ini aja ya. Terletak di dalam lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini gampang sekali. Kalau di dalam tadi intinya apa? Nggak sampai, ya kan? Nggak sampai melebihi jari-jari. Ini lingkarannya X-4 kuadrat ditambah dengan
Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kita buat aja ya, sama dengan 4 seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang langsung kita kerjakan ya teman-teman. Jadi apa konsepnya itu, ini katakanlah X1 Y1, kemudian teman-teman perhatikan ada kata-kata di dalam. Oke, seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan aja, kita masukkan aja katakanlah X1 dikurangi A kuadrat ini ya, ditambah Y1 dikurangi B kuadrat ini kurang dari R kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kurang dari R kuadrat. Nah, seperti ini. Siap. Nah, kemudian teman-teman tinggal ganti aja. X1 nya kan apa tadi? X1 nya A, Y1 nya A, Y1 nya 1. Kemudian R kuadratnya teman-teman langsung ganti aja 4. Kita kotakin dulu. Yuk. Oke, gampang ya. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti aja. Oke, kita tuliskan di sini ya. Karena satunya kita ganti aja A. Nah, jadi nanti A dikurangi dengan berapa? 4 kuadrat ditambah dengan Y1 nya kita ganti 1 dikurangi 1 kuadrat habis ya. Ini kurang dari 4 seperti ini. Oke. Lah 1 dikurangi 1 kuadrat kan 0 kuadrat kan 0. Nah, berarti kan nggak usah tulis 0 kuadrat kan tetap 0. Kita tinggal nguraikan aja ini. A dikurangi 4 kuadrat. Nah, kita uraikan. Kita uraikan menjadi apa? A kuadrat min 2 kali A kali 4 berarti 8A min 4 kuadrat jadi plus 16. Nah, kemudian teman-teman 4-nya teman-teman pindah ke kiri saja. Jadi ini kurang dari 4 dulu. Jadi nanti 4-nya teman-teman pindah ke kiri, kemudian tinggal difaktorkan seperti ini. A kuadrat min 8A plus 16 kurangi 4 berapa? Plus 2. 16 dikurangi 4. Nah, kurang dari apa? Kurang dari 0. Seperti ini. Jadi endingnya nanti kita tuliskan di sini. Jadi nanti A kuadrat dikurangi apa? Dikurangi 8A, kemudian plus 2 plus 12. Ini kurang dari 0. Teman-teman tinggal faktorkan aja. Dikali hasilnya 12 dijumlahkan hasilnya negatif 8. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini A min 6 gitu ya. A min 2. Seperti ini. Jadi nanti A-nya sama dengan 6 atau A-nya sama dengan 2. Kurang dari 0. Oke, jadi kita buat aja langsung garis bilangannya ya, karena kita sudah menentukan pembuat 0. Nah, ini A-6 sama dengan 0, A-nya 6. A-2 sama dengan 0, A-nya 2. Seperti ini. Oke. Nanti kita buat aja garis bilangannya. Oke, garis bilangannya seperti apa? Ya kita buat aja. Kita buat aja ada 2, ada 6. Nah, di sini nggak ikut ya karena nggak ada sama dengannya. Jadi 2 ini 6. Nah, kita masukkan aja. Kita masukkan bilangan, katakanlah yang kanan itu kita masukkan 7. Nah, 7 kurangi 6 dikali 7 kurangi 2. Pasti hasilnya positif atau negatif? Hasilnya adalah positif. Kemudian selang-seling kan teman-teman, negatif ini positif. Jadi yang diminta negatif atau positif? Yang diminta adalah kurang dari 0, yaitu negatif. Berarti daerahnya itu terletak pada yang tengah ini. Oke, kita kotai di sini yang tengah, kita kotai. Kita berikan kotak di tengah ini. Oke, jadi kurang dari 0 itu adalah negatif ya teman-teman. Jadi sehingga kita pilih daerah yang negatif. Nah, seperti ini. Jadi yang tengah. Kita berikan kotak di sini, yuk. Oke, kita arsir. Ini udah daerahnya. Jadi batas nilai A-nya berapa, teman-teman? Nah, jadi batas nilai A-nya antara 2 dan 6. Nah, seperti ini. Batas nilai A seperti ini. Batas nilai dari A itu adalah antara 2 dan 6. Ya, kan, seperti ini tulisnya ya. 2 sama 6 seperti itu. Ini adalah jawaban akhir ya dari kita ya. Oke. Saya kira gampang ya, teman-teman. Saya kira cukup ya untuk video
Pembahasan materi lingkaran sebab yang kedua tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Insya Allah akan terbahas sebab berikutnya. Kalian tunggu, insya Allah kedudukan garis ya terhadap lingkaran akan Kak Furqon bahas di channel ini. Semoga bermanfaat dan apa yang kalian dapatkan bisa bermanfaat juga ya. Salam semangat dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.